Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, maha terpuji, maha bijaksana, maha mengetahui segala sesuatu, dan atas izin dan kehendaknya dan di bawah kekuasaannya segala sesuatu terjadi dan tidak akan terjadi. Maka kita harus senantiasa betul-betul menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena hakikatnya manusia lemah. Karena hakikatnya manusia tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus-menerus tidak henti-hentinya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya untuk kita terus sholat 5 waktu sampai mati. Tidak henti-hentinya kita terus menuntut ilmu sampai mati. Tidak henti-hentinya kita terus berinfak bersedekah sampai mati. Dan tidak henti-hentinya kita terus-menerus beramal soleh untuk Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Ya. Karena inilah wujud rasa syukur yang Allah inginkan, bukan hanya sekedar pengakuan kata-kata belaka, tapi diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau dalam bentuk amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah taufiknya, kesabaran, pertolongan, kekuatan, sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri muslimin muslimat, para hamba Allah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan tentang tafsir juz 30. Kita masih di surat Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq sekarang kita akan melanjutkan ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara. Bi annallaha yara. Ara'aita, bagaimana pendapatmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. In kadzdzaba, jika dia itu mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan Al-Qur'an, mendustakan apa yang dibawa olehmu ya wahai Muhammad, wahai Nabi, mendustakan hari kiamat, mendustakan segalanya didustakan. Bagaimana pendapatmu tentang dia termasuk orang yang mendustakan agama? Ya. Wa tawalla, dan berpaling. Dan coba bayangkan di sini terkumpul 2 sifat, mendustakan dan berpaling. Ya. Terkumpul 2 amalan, perbuatan atau 2 sifat. Yang pertama mendustakan, yang kedua berpaling.
berpaling. Ya sudah mendustakan, ya berpaling. Ya, bukan hanya mendustakan, ya, tapi apa? Berpaling. Ini tingkatan naudzubillah ini kufur ya. Sudah mendustakan, berpaling, ya, tidak mau beriman, ya. Maka di sini disebutkan dalam tafsir, ai akhbirni ya Muhammad in kadzdzaba bil Qur'an. Kabarkan kepadaku wahai Nabi Muhammad, in kadzdzaba bil Qur'an, jika dia mendustakan Al-Qur'an. Mendustakan Al-Qur'an, ya. Mereka Abu Jahal, ya, dan ya teman-temannya, ya, mereka dengan teman-temannya mendustakan Al-Qur'an. Mendustakan apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'radu 'anil iman, dan mereka berpaling dari keimanan. Ya. Dan mereka berpaling dari keimanan. Ya. Mereka berpaling dari keimanan. Mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan ayat-ayat Allah, ya, diajaknya mereka untuk menyembah hanya kepada Allah, ya, diajaknya mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, tapi mereka a'radu, menolak. Mereka berpaling. Maka dalam ayat yang lain, dalam surat Toha ayat 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa man a'rada 124, ya, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Nah, ini hati-hati ini bagi mereka orang-orang yang datang nasihat, ya, datang peringatan kepadanya, tapi apa? Dia mendustakan dan dia berpaling, tidak mau mengikuti kebenaran yang ada. Padahal apa? Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Bahwasanya kebenaran, hak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Qur'an dan sunnah, petunjuk, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, "Wa man a'radu an dzikri", barang siapa ya, yang ia berpaling dari peringatanku. Dari apa? Peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya baginya ma'isyatan dhanka, yaitu kehidupan yang sempit. Loh, di sini ma'isyatan dhanka banyak penafsiran. Salah satunya apa? Kehidupan yang penuh dengan kesesatan. Loh, ya. Orang tersesat itu mereka hidupnya sempit. Ya. Di dalam kehidupan dunia mereka sempit. Meskipun kekayaan berada di genggamannya. Ya. Tapi kalau hatinya sudah disatkan oleh Allah, hatinya tidak ada iman kepada Allah, hatinya tidak ada, ya, tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak ada cinta kepada akhirat, tidak cinta kepada amal soleh dan seterusnya, ya. Hatinya tidak ada iman, hatinya tidak ada petunjuk, kosong, yang ada malah kesesatan, maka apa? Inilah hati-hati orang yang sempit. Kalau hatinya sempit, pasti dunianya sempit meskipun kekayaan berada di sekelilingnya. Maka tak heran banyak orang yang dia kaya, ya, kekayaan di mana-mana, ternyata apa? Dia bunuh diri. Banyak dia orang kaya, tapi ketika ditanya tidak merasa bahagia. Kenapa? Hatinya kering, hatinya gersang dari iman. Hatinya kering, hatinya kosong, hatinya gersang dari tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
hatinya kosong dari amal soleh, hatinya tidak cinta kepada akhirat, dia lebih cinta kepada dunia, padahal walal akhiratu khairum wa abqa. Padahal kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia. Adapun kehidupan dunia, kehidupan yang kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Setiap apa saja yang ada di permukaan bumi, seluruh alam semesta ini fan, akan musnah, akan hancur binasa. Ya. Maka barang siapa yang dia berpaling dari peringatan Allah berarti apa? Tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau ngaji, tidak mau taklim, dinasehati, tidak mau. Maka baginya kehidupan yang sempit dengan apa? Diberikannya kesesatan. Dijadikannya dia tersesat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak pada hari kiamat, kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta matanya. Ya, maka orang ini besok ketika dibangkitkan pada hari kiamat akan mengatakan, ya Rabb, qala Rabb, wahai Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basir. Wahai Allah, kenapa sekarang saya kau buta di hari kiamat ini, padahal dulu sewaktu di dunia saya bisa melihat dengan mata saya. Kemudian Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah kalian dulu ketika diberikan peringatan oleh para nabi, diberikan peringatan oleh para orang-orang alim. Tapi apa? Fanasitaha, kamu melupakannya. Kamu tidak mau mengikuti nasihatnya. Kamu tidak mau mengikuti arahan petunjuknya. Orang-orang yang menyampaikan nasihat, gitu ya. Orang-orang yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Tidak diikuti, dihiraukan, disampingkan, tidak diperhatikan, tidak diikuti, ya. Maka apa? Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini pula kalian semua akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya besok pada hari kiamat orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya sewaktu di dunia besok akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Ya. Kemudian besok orang-orang seperti ini akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabaikan, tidak mendapatkan perhatian sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu sewaktu di dunia dia tidak pernah memperhatikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setimpal tidak? Setimpal. Sewaktu di dunia ada azan dia enggak sholat. Sewaktu di dunia waktunya puasa Ramadan dia tidak puasa Ramadan. Sewaktu di dunia diajak untuk taklim, mengaji dan seterusnya, dihiraukan begitu saja. Dilupakan dengan banyak alasan, punya kesibukan dan seterusnya. Maka begitu juga di akhirat, besok orang-orang seperti ini dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihiraukan. Ya, dikesampingkan, dilupakan oleh Allah. Siapa kamu? Ya. Dulu datang ayat-ayat kami, orang-orang yang berikan nasihat kepadamu, tapi kamu tidak mau mengikuti. Ya. Kamu mengabaikannya, tidak mengikuti petunjuknya, tidak memperhatikan. Maka apa? Fakadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kamu juga orang-orang yang dilupakan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam dzalika syaqa, apakah orang yang celaka tadi tidak tahu, orang yang mendustakan dan orang yang menolak kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran ketika datang kepadanya peringatan, tidak mau mengikuti, apakah dia tidak tahu orang yang seperti tadi itu bahwasanya annallaha yara, Allah melihat. Allah melihat. Di segala apa saja yang dikerjakan manusia, baik itu kebaikan ataupun keburukan, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Annallaha muttali'un ala ahwali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa muttali', memperhatikan secara detail ya keadaan-keadaan manusia, baik orang-orang yang soleh, begitu juga orang-orang yang mereka bermaksiat, yang mendustakan, yang datang kebenaran, datang nasihat tidak mau mengikutinya.
muraqibun li af'alihi, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Maka jangan dikira kalau kita ya berbuat maksiat, kalau kita berusaha mengambil hak orang lain, milik orang lain, kita merasa tidak ada orang, merasa tidak diawasi oleh manusia, ingat Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mengawasi. Ya. Maka jangan sampai ya ketika kita bermaksiat mengatakan, wah, nggak ada yang lihat nih. Ya, nggak ada yang lihat nih. Yuk kita jalan maksiat. Loh, padahal Allah Maha melihat. Maka sampai para ulama mengatakan, boleh kamu bermaksiat kepada Allah, yang penting jangan sampai dilihat oleh Allah. Itu gimana coba? Bisa nggak? Nggak bisa. Silakan bermaksiat. Tapi apa? Jangan sampai dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisa nggak? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Semuanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kita sembunyi dimanapun akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apa? Wa sayujazihi 'alaiha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Rasulullah, mendustakan Al-Qur'an, mendustakan hari kiamat dan seterusnya, tidak mau iman. Ya, Allah akan memberikan balasan kepada mereka. Ya, balasan mereka kepada mereka. Ya, maka apa? Wailahu ma ajhalah wa aghbah. Maka begitu bodohnya. Loh ini ya. Begitu bodohnya dan begitu ya aghba, tololnya orang-orang seperti ini. Oh, coba bayangkan, sudah diberikan peringatan oleh Allah untuk kembali, ya kan? Sudah diberikan nasihat oleh Allah, ini bentuk kasih sayang Allah. Datang orang nasihati, ayolah sholatlah. Sudah umur kayak gini kok nggak mau sholat. Ayolah tutup auratlah. Sudah tua ini kok nggak mau tutup aurat. Mau sampai kapan? Ayolah ibadah, udah berubahlah, hijrah. Sudah setua ini kok seperti ini saja, nggak ada perubahan sama sekali. Sudah berubah, takutnya nanti apa? Datang maut, belum tahu, taubat, celaka. Maka ketika datang orang yang memberikan nasihat, orang yang menyampaikan nasihat, mau di masjid, mau secara langsung, apa saja, ya, maka hakikatnya itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu. Allah masih memberikan petunjuk, coba bayangkan. Tapi apa? Dia mendengarkan, ditolak, didustakan. Ya, naudzubillah min. Maka orang-orang seperti ini dalam surat Toha, kelak dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta dan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari Allah. Kenapa? Karena sewaktu di dunia dia juga tidak memperhatikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu, sehingga pada di hari akhirat kelak dia tidak mendapatkan perhatian sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.